Beberapa minggu setelah Sang Buddha wafat, seorang biku tua yang bernama Subhahada yang berkata, "Janganlah bersedih kawan-kawan, janganlah meratap. Sekarang kita terbebas dari perata agung yang tidak akan lagi memberitahu kita apa yang sesuai untuk dilakukan dan apa yang tidak, yang membuat hidup kita menderita. Tetapi sekarang kita dapat berbuat apapun yang kita senangin dan tidak berbuat apa yang tidak kita senangin." Setelah Maha Kasapatera mendengar perkataan tersebut, ia mengadakan persemuan agung di Rajagraha dan dibantu oleh Raja Ajata I dari Manggala, dan juga 500 arahat berkumpul di Gua Satapani dekat Rajagraha untuk mengumpulkan ajaran Sang Buddha. Yang Arya Ananda mendapatkan kehormatan untuk mengulangi khotbah Sang Buddha, dan yang Arya Upali mengulang Vinaya. Dalam persamuan agung pertama inilah dikumpulkan seluruh ajaran yang dikenal dengan kitab suci Tripitaka. Pada mulanya, Tripitaka ini diwariskan secara lisan secara turun-temurun. Pada satu abad kemudian terdapat kelompok biku yang hendak mengubah Vinaya, di mana biku ini, dan ada juga biku yang ingin mempertahankan Dhamma Vinaya, yang dimana yang telah diwariskan oleh Sang Buddha. Menyelenggarakan persamuan agung kedua dengan bantuan Raja Kalasoka di Vesali, di mana isi kitab suci ini diucapkan ulang oleh 700 orang arahat. Kelompok biku yang memegang teguh kemurnian Dhamma Vinaya ini dinamakan Sthaviravada, yang kelak akan disebut dengan Theravada. Sedangkan kelompok biku yang ingin mengubah Vinaya atau kelak akan berkembang menjadi mazhab Mahayana, yang dimana setelah ini agama Buddha terbagi menjadi dua mazhab, yaitu Theravada dan Mahayana. Dan pada persamuan agung ketiga diadakan di Pataliputa pada abad ketiga sesudah Sang Buddha wafat, dengan pemerintahan di bawah Kaisar Asoka Wardahana. Pada saat itu ribuan gadungan masuk ke dalam sangha dengan maksud menyebarkan ajaran-ajaran mereka untuk mengakhiri keadaan ini. Kaisar menyelenggarakan persamuan agung dan membersihkan tubuh sangha dari penyeludupan serta merencanakan pengiriman para duta Dhamma ke negeri-negeri lain. Dalam persamuan agung ketiga ini, 100 orang arahat mengulang kembali membaca kitab suci Tripitaka selama 9 bulan. Persamaan agung keempat diadakan di Aluvihara, Sri Lanka, di bawah lindungan Raja Vatagamani Abaya. Pada permulaan abad ke-6 sesudah Sang Buddha wafat. Pada kesempatan ini, kitab suci Tripitaka ditulis untuk pertama kalinya. Selanjutnya, persamuan agung kelima diadakan di Mahadalai, Burma. Pada permulaannya abad 25 sesudah Sang Buddha wafat, dengan bantuan Raja Mindon. Kejadian penting pada waktu itu adalah kitab suci diprasastikan pada 727 buah lempengan marmer atau batu pualam dan diletakkan di Bukit Mandalay. Persamuan agung ke-6 diadakan di Rangon pada hari Visakha Puja tahun Buddhis 2498
dan berakhir pada tahun Buddhis 2500, tahun Masehi 1956. Karena kitab suci Tripitaka itu berisi ajaran Sang Buddha, yang dimana ajaran Sang Buddha sesungguhnya adalah membimbing semua makhluk bebas dari penderitaan. Tripitaka terdiri dari banyak sekali sutta, yang dimana ini tidak jarang membuat banyak orang melakukan validitasnya, karena mengingat pada awal perkembangan kitab suci Tripitaka ini diturunkan secara turun-temurun secara lisan. Sehingga hal ini bisa dipahami bahwa kebanyakan orang menghafal jumlah sutta ini merupakan hal yang tidak dimungkinkan. Pada sidang konsili pertama, Agung Ananda diadili karena tidak bertanya mengenai sila kecil apa yang boleh dihapuskan setelah Sang Buddha parinibbana. Karena dengan banyaknya sutta, jadi dalam pembelajaran sutta ini pun menjadi suatu pekerjaan yang melelahkan. Oleh karena itu, kita harus memulai dan memahami kerangka Tripitaka sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari.